Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2563 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai ayat 25. Di bawah perikop kapal terkandas. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu, kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.' Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, di mana kapal yang ditumpangi Paulus mengalami badai yang dahsyat. Mereka terombang-ambing sampai 14 hari, saudara. Mereka ada di tengah laut. Dan mereka sudah sangat stres. Mereka kehilangan harapan untuk selamat. Sudah perhatikan ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang ada pada saat itu sangat-sangat mencekam. Mereka semua sudah kepayahan, kelaparan,
Mereka sudah hampir menyerah. Karena apa? Situasi yang sangat-sangat berat yang mereka alami. Tentunya kapal pada saat itu belum dilengkapi dengan alat komunikasi, jadi tidak ada yang bisa menolong mereka. Saudara, situasi pada saat itu juga Paulus statusnya sebagai tahanan. Jadi Paulus tidak dapat banyak berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memberikan nasihat. Saudara perhatikan ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22 perhatikan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini, ada pelajaran yang sangat-sangat berharga, yang Tuhan mau ajarkan kepada Paulus, dan kepada orang-orang yang di atas kapal itu, dan tentunya bagi kita semua gereja Tuhan. Amin. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami badai hidup yang besar? Mungkin saudara sudah putus asa, sudah hampir-hampir menyerah, karena masalah yang saudara hadapi bukan beberapa hari, tetapi sudah berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun. Saudara sudah tidak dapat mengatasinya. Dan melalui firman Tuhan ini kita belajar. Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari nasihat Rasul Paulus. Yang pertama, ayat 22, perhatikan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihat kamu supaya apa? Supaya kamu tetap bertabah hati. Ayat 25, perhatikan. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, tabahkanlah hatimu. Apa artinya tabah? Tabah itu berarti tetap kuat. Amin. Saudara, saya tahu bahwa dalam situasi yang sangat mencekam, seperti yang dialami Paulus di atas kapal bersama dengan orang banyak itu, dan saya yakin dan percaya itu sama seperti ketika saudara dan saya mengalami satu tantangan dalam kehidupan kita, satu pergumulan yang berat, persoalan yang menekan kita yang begitu berat, saudara, pasti hati kita mulai goyang. Apalagi kita sudah setia melayani, sudah setia mengikut Tuhan, mulai ada pertanyaan dalam diri kita. Kenapa ini harus terjadi? Bukankah saya sudah setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan? Tapi kenapa sakit ini tidak sembuh-sembuh? Kenapa saya mengalami pergumulan dalam perekonomian, masalah ini dan itu dan sebagainya? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa apa yang dilakukan Paulus itu, dia sedang berperang dengan iblis. Apa yang dilakukan Paulus yaitu dia memberitakan Injil kerajaan Allah, dan iblis memakai orang-orang yang ada di sekitarnya untuk membungkam Paulus. Melalui apa, saudara? Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Paulus. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, iblis mengamuk sehingga terjadi badai yang besar dialami Paulus dan orang banyak yang ada di kapal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau memberikan pengajaran yang luar biasa buat kita. Dalam menghadapi masalah, kuatkan hatimu. Amin. Tabahkanlah hatimu. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat belajar kalau kita berhasil menguatkan hati kita, kita akan tenang dalam menghadapi badai itu. Amin. Dan saya belajar, saudara, orang yang berhasil keluar dari badai hidupnya adalah orang yang dapat menguasai dirinya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan hatimu. Betul ada badai, tapi kita percaya bahwa kalau kita ada bersama dengan Yesus, Tuhan akan membuat badai hidup itu menjadi tenang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ketika saudara menghadapi badai dalam kehidupan saudara-saudara panik. Oh, selesai. Saya pernah mengalami kepanikan ketika saya pertama kali snorkeling di Nusa Lembongan, saudara, bersama dengan teman saya, saudara. Mereka tidak briefing saya, saudara, karena mereka mau kerjain saya. Nah, saudara, kalau kita snorkeling, pasti kita pakai masker snorkeling yang menutupi hidung. Jadi kita bernapas itu melalui mulut kita yang langsung kesambung ke pipa itu. Jadi kita tidak boleh menyelam jauh, saudara. Jadi hanya di kulit air saja. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara, karena saya penasaran, karena semakin lama saudara semakin ada rasa penasaran, merasa ingin mau lebih dalam lagi, saudara, karena pemandangan di dalam air itu ternyata indah sekali. Saudara, tidak terasa saya sudah semakin dalam, sudah kira-kira mungkin 2 meteran, saudara. Air itu masuk ke pipa pernapasan dan saya jadi panik. Saya keluar dari air, saudara. Saya keluar dari air, saya buka untuk pipa pernapasan dari mulut itu. Saudara, saya panik karena apa? Saya tidak bernapas, saudara. Karena tertutup masker snorkeling itu. Seharusnya saya buka, saudara, kalau saya mau bernapas seperti orang normal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena panik itu, saya hampir pingsan waktu itu. Karena saya berpikir, saya sudah tidak bernapas. Padahal kalau saya buka masker itu, saya bisa bernapas seperti orang normal biasanya. Tapi karena kepanikan, saudara, saya hampir-hampir pingsan karena tidak bernapas, tertutup dengan masker. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang akhirnya menolong saya adalah ketika saya menenangkan diri saya. Ketika saya menenangkan diri saya mendengar suara, buka masker itu. Saya buka, akhirnya saya bisa normal, bernapas kembali, saudara. Saudara, kalau kita panik, tadi saya bilang selesai kita. Makanya jangan panik ketika kita menghadapi badai yang besar menimpa kita, tenangkan dirimu. Amin. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dapat berdoa. Amin. Tenangkan dirimu, karena dengan menenangkan diri saudara, saudara dapat berdoa dan dapat menolong dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi badai dalam kehidupan saudara saat ini. Tapi dengarkan pesan firman Tuhan ini. Yang pertama apa? Tabahkanlah hatimu. Kuatkan hatimu. Tenangkan hatimu. Maka saudara akan keluar dari badai dengan selamat. Yang kedua, saudara, ayat 24, perhatikan. Dan ia berkata, jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan ini yang harus kita lakukan ketika kita mengalami badai yang besar, badai yang berat, badai yang sangat-sangat luar biasa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang harus kita lakukan, jangan takut. Amin. Saudara, kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita yakin pada pertolongan Tuhan. Kita yakin pada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saudara tidak yakin pada pertolongan Tuhan, maka saudara akan hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Saudara, kalau saudara ketakutan, itu tidak akan menolong saudara. Justru akan semakin membuat saudara semakin terpuruk. Bapak Ibu Saudara,
ketika menghadapi badai yang berat, saudara harus menenangkan diri saudara. Jangan takut. Amin. Coba saudara perhatikan. Tentara ketika mereka ada di medan perang, walaupun peluru mendesing sana-sini saudara, di dekat tubuhnya terdengar ledakan, tembakan. Saudara perhatikan, mereka tetap tenang. Mereka tidak takut. Amin. Saudara, yang harus saudara lakukan ketika saudara mengalami ada banyak tekanan, ada banyak persoalan yang menghampiri saudara. Jangan takut, sebab janji Tuhan kepada kita, Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Makanya jangan takut. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita mayoritas. Amin. Walaupun kita banyak saudara, tapi kalau tidak ada Tuhan bersama dengan kita, kita minoritas. Saudara mungkin sendiri ketika menghadapi badai hidup yang besar. Mungkin pasanganmu, mungkin anak-anakmu, mungkin juga keluarga besarmu, teman-temanmu meninggalkan saudara ketika ada dalam badai hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saudara, maka saudara aman. Saudara tidak perlu takut kepada orang-orang yang berusaha menjatuhkan saudara, yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada saudara. Jangan takut, walaupun saudara sendiri. Tapi kalau saudara bersama Tuhan, Tuhan akan beracara dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat badai yang besar itu akan menjadi teduh. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Coba saudara perhatikan Daud dalam situasi di saat orang-orang Israel ketakutan karena di Filistin ada pahlawan Filistin yang bernama Goliat, yang tinggi besar, yang sudah memenangkan beberapa peperangan. Saudara bayangkan tentara-tentara Israel yang gagah perkasa ciut. Mereka sembunyi, mereka ketakutan untuk menghadapi satu Goliat. Saudara, ada seorang muda yang bernama Daud yang gagah berani. Dia maju, dia bukan seorang tentara. Dia hanya seorang anak muda yang berpengalaman dalam mengembalakan kambing dan domba. Itu pun hanya 2-3 ekor, tidak banyak. Tapi pengalaman di dalam mengembalakan kambing domba itu, Tuhan memperlengkapi dia. Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Sehingga ketika dia menghadapi Goliat yang gagah itu, dia anggap itu sama seperti singa yang setiap hari Daud kalahkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, jangan takut. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita akan seperti Daud. Kita akan mengalahkan Goliat. Amin. Kita akan sama seperti Paulus yang dalam perjalanan yang begitu berat 14 hari diterpa angin badai yang dahsyat. Tapi saudara perhatikan, Paulus tetap tenang. Dia tetap menguatkan hatinya. Dia tidak takut. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Ketika saudara mengalami badai yang tidak putus-putusnya. Belum selesai masalah satu, datang masalah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Saudara jangan takut. Bersama Yesus, saudara cakap melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami badai yang besar? Saudara perhatikan ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus saudara lakukan ketika badai yang dahsyat itu menimpa saudara, percayalah pada Tuhan bahwa pertolongan kita datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan.
Saya menangkap pesan di sini. Terkadang orang nanti percaya kepada Tuhan nanti kalau ada badai. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dia tidak khawatir. Dia tidak takut. Walaupun dia hanya sendiri, dia tidak mengalami ketakutan itu. Karena apa? Dia percaya pada pertolongan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saudara mengaku orang percaya tapi saudara masih khawatir, masih hidup dalam ketakutan, saudara berarti saudara bukan orang percaya. Saudara hanya Kristen KTP. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara, kalau kita menyadari bahwa kita ini anak Tuhan, kita ini punya otoritas. Amin. Dan saya yakin dan percaya, sebagai anak-anak Tuhan kita diberi kuasa. Amin. Sehingga kita dapat membuat badai itu menjadi tenang. Karena apa? Kuasa Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi dasar karena kita tidak percaya, kita masih ragu. Saudara, kalau kita masih ragu, masih setengah-setengah percaya, setengah-setengah enggak, saudara, kita tidak akan melihat mujizat dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa apa yang kita doakan terjadi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dapat mengatasi badai yang menimpa saudara dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Bahwa pertolongan kita datang dari pihak Allah pencipta langit dan bumi ini. Yang bisa menggerakkan siapapun untuk menolong kita. Amin. Anak-anaknya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami badai yang besar. Yang harus kita lakukan. Kuatkan hatimu. Tabahkanlah hatimu. Yang kedua, saudara, jangan takut. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat kita yang menolong hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.